Oke, walaupun tahrimul kiber, pengharaman kiber, walau sebenarnya maknanya ada dari kata kabir atau besar, tapi dimaksud kiber di sini adalah sombong. Tahrimul kiber artinya adalah pengharaman kesombongan. Jadi nggak boleh sombong intinya gitu. Nah, teman-teman semua, kita baca dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya dipanggil dengan dipersingkat namanya menjadi Ibnu Mas'ud. Dia merupakan salah satu sahabat Rasul yang punya spesialisasi dalam bidang Al-Quran, ya, selain beberapa sahabat lain seperti ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah ibnu Abbas dan lain-lain. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini berkata bahwasannya Rasulullah, dia pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga, kata Rasulullah. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Man kana fi qalbihi. La yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga. Man kana, siapa saja yang ada di dalam hatinya, man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada di dalam hatinya, maka nafi qalbih mithqalu dzarrah, apa ya, setitik gitu atau bagian kecil, mithqala dzarrah gitu. Dzarrah ini sebenarnya ada ulama yang mengatakan biji sawi gitu, sebesar biji sawi, kecil banget. Ada, tapi ada juga kalau secara bahasa dzarrah itu maknanya seperti atom, bagian terkecil dalam partikel terkecil dari sebuah benda gitu. Mithqala dzarrah. Maka dari hadis ini ditekankan bahwa seseorang tidak bisa masuk surga, la yadkhulul jannah, maka nafi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya bagian kecil aja gitu, min kibrin, dari kesombongan. La yadkhulul jannah, maka nafi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Yang ada di dalam hatinya ada setitik saja kesombongan, itu tidak masuk surga, kata Rasulullah. Qala rajulun, berkatalah seorang lelaki, tentunya ini adalah salah seorang sahabat ya. Wallahu a'lam kenapa di sini dirahasiakan namanya ya. Biasanya sih disebut gitu. Qala rajulun, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, bertanya lebih tepatnya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu. Kata laki-laki ini, kata salah seorang sahabat ini, sesungguhnya ar-rajula, ada seorang laki-laki, yuhibbu, dia menyukai, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Dia menyukai memakai pakaian bagus gitu. Thawbuhu, pakaiannya, hasanan, bagus, baik. Ada seorang laki-laki yang suka mengenakan pakaian bagus. Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Kata salah seorang yang bertanya ke Rasulullah ini. Wa na'luhu hasanatan. Na'lun itu alas kaki, bisa maknanya terompah, atau mungkin di zaman kita sendal gitu ya. Wa na'luhu hasanatan, alas kaki baik terompah, sendal, atau kalau zaman sekarang kan kayak sepatu gitu. Meskipun bahasa Arabnya ada lagi kalau sepatu. Wa na'luhu hasanatan, dan alas kakinya bagus, kata laki-laki ini. Maksudnya dia tanya ke Rasulullah, kalau orang yang suka pakai pakaian bagus sampai alas kakinya pun bagus, itu gimana gitu? Apakah masuk ke dalam orang-orang yang diharamkan padanya surga ini? Apakah masuk ke dalam golongan orang-orang yang nggak bisa masuk surga ini? Kata laki-laki ini. Qala, Rasulullah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan dia menyukai keindahan. Nah, jadi kalau teman-teman pernah mendengar kata-kata ini, innallaha jamil yuhibbul jamal, dari hadis ini diambilnya. Dari hadis ini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan dia menyukai, mencintai keindahan. Kemudian Rasulullah mempertegas lagi, apa sih yang dimaksud sombong ini? Beliau melanjutkan dalam sabdanya,
Al-kibru batorul haq. Al-kibru, kesombongan, sifat angkuh ini adalah batorul haq. Mendustakan kebenaran. Batorul haq, menolak kebenaran ya. Seperti contohnya kayak yang dilakukan iblis gitu, ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, padahal itu jelas perintah Allah gitu. Allah nggak nyuruh dia untuk menyembah Nabi Adam, enggak, itu perintah Allah. Tapi Nabi Adam menganggap bahwa dirinya itu lebih baik dibanding Nabi Adam. Iblis menganggap dirinya lebih baik dibanding Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah gitu. Walaupun Allah yang meminta, dia menolaknya. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Ghamtu itu merendahkan manusia. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dalam artian merasa bahwa dirinya itu lebih baik, ya sama seperti iblis tadi, merasa bahwa dirinya lebih baik dibanding manusia lain. Entah itu dalam segi tampilan fisik atau dalam segi harta gitu. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Maka ini yang disebut sebagai kesombongan secara hakiki. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke, sebentar kita lanjut slide-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mufrodatnya. Ma'ani al-mufrodat. Yang pertama adalah al-kibru. Al-kibru di sini artinya sombong ya. Atau makna lainnya dalam bahasa Arab, at-tarafu'u, yaitu meninggikan hati. Asal kata dari rafa'ah. Rafa'ah saut kan meninggikan suara. At-tarafu'u di sini maksudnya meninggikan dalam artian hati gitu. Jadi sombong, meninggikan hatinya, wa i'tiqadul insan, dan dia meyakini, dia menganggap bahwa al-insan, manusia lain, annalahu fadlan alan nas, bahwa dirinya fadlan, lebih baik alan nas dibanding manusia lain. Makna lain dari sombong adalah meninggikan hati dan merasa lebih baik dari manusia lainnya. Merasa bahwa dirinya itu selalu lebih dibanding orang-orang lain. Wa i'tiqadul insan annallahu fadlan 'alan nas. Itu al-kibru. Mufradat yang pertama. Dan adzurrah. Adzurrah di sini maknanya adalah hiya asgharu juz'in fi unsurin. Dia adalah asgharu, yang paling kecil, juz'in, bagian, fi unsur, materi. Bagian terkecil dari suatu unsur, dari suatu materi. Ya tadi seperti yang Ustadz bilang, kalau di masa sekarang mungkin orang menyebutnya kayak atom ya. Tersusun dari atom-atom kan, materi-materi yang ada di sekitar kita gitu. Maka adzurrah di sini maknanya bisa bagian terkecil dari suatu materi. Innallaha jamilun, mufradat yang selanjutnya, teman-teman semua, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah. Kullu ma yasduru anillah fa innahu jamil wa laisa biqabih. Kullu, segala sesuatu, mayas duru anillah, yang disandarkan kepada Allah, fa innahu jamil, maka haruslah sesuatu yang indah, walaisa biqabih, dan jangan disandarkan dengan sesuatu yang jelek gitu, qabih. Lawan kata dari jamilun, qabihun, jelek. Segala sesuatu yang disandarkan pada Allah adalah yang indah-indah gitu, bukan yang jelek-jelek. Kemudian lanjut, setelah innallaha jamilun ada al-jamal. Secara bahasa maksudnya adalah al-husnu, yang baik. Indah itu adalah sesuatu yang baik, wal husnu. Dan mufradat yang selanjutnya ada, ini kepotong ya gambarnya. Batarul haq. Makna dalam bahasa Arabnya, makna lainnya adalah radduhu wal i'radu anhu. Radduhu, menolaknya, wal i'radu anhu, dan i'rad kayak apa ya, mengacuhkannya gitu. Jadi ketika diberitahukan kebenaran, ketika diingatkan tentang kebenaran, dia menolaknya dan nggak peduli tentang masalah hal ini gitu, bodoh amat gitu maksudnya. Ini yang disebut dengan batarul haq. Baik, lanjut ke slide selanjutnya sebentar. Nah,
Ini kemudian masih ada mufrodat yang tertinggal nih, satu poin di sini. Iya, ketutupan lagi. Ghamtun nas atau ihtiqaruhum. Ghamtun nas merendahkan manusia. Ihtiqaruhum menganggap mereka itu rendah dibanding dirinya. Menganggap manusia lain rendah dibanding dirinya. Ihtiqar. Dan bagian selanjutnya adalah kita masuk ke syarhul hadis atau penjelasan hadisnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yursiduna hadal hadis annal kibru nau'an. Yursiduna menjelaskan kepada kita hadal hadis ini menjelaskan kepada kita annal kibro, bahwasannya kesombongan nau'ani, ada dua macam, ada dua jenis gitu. Kesombongan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah apa? Ini. Kibrun alal haq. Kesombongan dalam hal kebenaran, menolak kebenaran tadi. Kibrun alal haq. Dan yang kedua adalah kibrun alal khalq. Sombong atau dalam hal ciptaan atau makhluk. Jadi ada orang yang sombong dengan mendustakan kebenaran dan ada yang sombong dengan menganggap dirinya itu lebih tinggi dari makhluk lain gitu. Kibru alal khalqi. Kita lanjut penjelasannya. Falladzi fi qalbihi kibrun anil haq, maka alladzi yang manusia atau orang yang fi qalbihi di dalam hatinya kibrun, ada kesombongan, anil haq, dalam hal mendustakan kebenaran gitu, menolak kebenaran, mendustakan kebenaran, wa karahatunlah, dan membencinya, tidak hanya menolak kebenaran tapi dia juga membencinya. Menurut para ulama, fahadza kafirun mukhallad, maka dia adalah kafir yang ori gitu istilahnya. Jadi yang benar-benar kafir gitu, nolak kebenaran. Seseorang kan disebut kafir karena dia menolak kebenaran, menolak hidayah yang ada di hadapan mereka gitu. Kafir. Fahadza kafir, maka ini disebutnya kafir. Dihukumnya kafir, mukhallad finnar, yang abadi gitu, finnar, di neraka. Menurut para ulama ya. Wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk surga, dan tidak masuk surga. Ini menurut para ulama yang diambil berdasarkan pemahaman mereka terhadap hadis ini. Maka orang yang dalam hatinya ada kesombongan, menolak kebenaran, bahkan sampai pada level membencinya, fahadza kafirun mukhallad, maka mereka adalah kafir mukhalladun finnar, yang bahasanya itu abadi di sana di neraka, wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk surga gitu. Wa amma idza kana kibrun alal khalq wa ihtiqaril khalqi, wa amma, sedangkan idza kana kibrun, yang dimaksud kesombongan ini adalah alal khalqi gitu, dalam hal ciptaan, dalam hal makhluk, sombongnya kepada makhluk lain, menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, wa ihtiqaril khalqi, dan ya sama, menganggap merendahkan orang lain gitu, merendahkan makhluk lain. Lakinnahu, akan tetapi, lam yastakbir an ibadatillah, tidak menyombongkan dirinya dalam hal peribadahan kepada Allah. Lakinnahu lam yastakbir, istakbara yastakbiru itu sombong, takabur. Lakinnahu lam yastakbir an ibadatillah, dalam hal peribadatannya kepada Allah, dia tidak menyombongkan dirinya. Fala budda min adzabin, menurut para ulama, fala budda, maka dia harus min adzabin, di azab, atau maksudnya itu dibersihkan dulu di neraka nanti. Ketika setelah meninggal itu harus istilahnya kayak semacam dicuci gitu kan. Karena dia melakukan dosa kesombongan ini, maka dia harus diazab dulu, dibersihkan dulu dosa-dosa yang melekat di tubuhnya di neraka nanti. Alama hasolah, disebabkan oleh gitu. Kenapa sih kok dia harus diazab dulu? Alama hasolah min kibrihi, disebabkan kesombongannya. Karena kesombongannya merasa lebih baik dari makhluk lain, maka dia harus diazab nanti setelah meninggal, disebabkan kesombongannya. Thumma, kemudian, setelah diazab tadi, kemudian, idza tohara,
jika sudah suci, jika sudah bersih, dosa-dosa yang melekat pada tubuhnya sudah Allah angkat karena dibersihkan tadi, dakhalal jannah, maka dia bisa masuk surga. Kita kemudian lanjut ke bagian bawahnya ya. Wa man yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan laisa minal kibri. Waman, dan barang siapa atau siapa saja orang yang yuhibbu, dia suka gitu, an yakuna thawbuhu hasanan, dia suka thawbuhu, pakaiannya bagus, dia suka pakai pakaian bagus gitu, suka memakai pakaian yang indah, wa na'luhu hasanatan, dan alas kakinya hasanatan, bagus juga gitu. Maksudnya indah dalam hal ini masih menutup aurat tentunya. Kalau sudah terbuka auratnya, ini hukumnya bukan lagi masalah sombong, tapi masalah membuka aurat gitu. Waman yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, dan barang siapa yang suka memakai pakaian bagus atau suka pakaiannya itu yang bagus-bagus, wa na'luhu hasanatan, dan alas kakinya juga bagus, laisa minal kibri, itu bukan termasuk kesombongan. Karena dilihat dari niatnya dulu nanti. Faqalan Nabi, maka Rasulullah bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Dia mencintai keindahan. Jamilun fi dzatihi, yang dimaksud dalam perkataan Rasulullah ini, menurut para ulama adalah jamilun fi dzatihi. Allah itu indah secara zatnya, secara eksistensinya memang sudah indah gitu. Jadi sesuatu yang sudah melekat pada Allah itu pasti indah. Jamilun fi dzatihi, secara eksistensinya, secara zatnya Allah itu sudah indah. Wa jamilun fi af'alihi, dan indah juga dalam af'alihi, perilakunya, ketentuannya gitu, ketetapannya. Wa jamilun fi sifatihi, dan indah juga fi sifatihi, pada sifatnya, sifat-sifat Allah. Wa qauluhu yuhibbul jamal, kemudian sabda beliau, sabda Rasulullah yang mengatakan yuhibbul jamal, menyukai keindahan, bahwa Allah menyukai keindahan, maknanya apa? Yakni, maksudnya adalah annahu yuhibbu, bahwasannya ia, Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu, menyukai, an yatajammalal insan fi thiyabihi, manusia yang berusaha untuk tampil indah. An yatajammalal insan, Allah suka ketika berusaha untuk indah, ketika manusia itu berusaha untuk indah, termasuk dalam hal pakaiannya. Fi thiyabihi, Allah suka ketika kita itu berusaha untuk tampil bagus. Fi thiyabihi, dengan pakaian kita. Wa fi badanihi, dan fisik kita, dalam artian menjaga tubuh gitu, supaya selain supaya indah, tentu supaya nggak sakit-sakitan kan. Ketika tubuh yang tidak terawat bisa membuat kita sakit, dan otomatis ketika kita sakit, ibadah juga jadi nggak lancar gitu. Ibadah itu kan membutuhkan fisik yang prima ya. Wa fi badanihi, Allah juga suka ketika kita berusaha untuk memperbagus badan kita, dalam artian bukan operasi plastik, maksudnya itu menjaganya dengan olahraga, dengan gaya hidup sehat, itu yang dimaksud. Wa fi jami'u syu'unihi, dan segala hal, jami'u syu'unihi, yang berkaitan dengan apa ya, kehidupan kita. Nggak mesti fisik, nggak mesti baju. Kalau kita mau apa misalnya, bisa mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, Allah juga suka gitu. Segala yang indah yang berkaitan dengan kita, fisyunihi, fisyuni, dalam urusan kita, dalam hal segala sesuatu yang berkaitan dengan kita, kalau kita berusaha indah, Allah itu suka gitu. Li'anna tajam mulai yajdzabul qulub ilal insan gitu. Karena berusaha menampilkan keindahan itu pasti memberikan apa? Sensasi yang berbeda tersendiri di hati seseorang ketika kita tampil dengan pakaian indah, ketika kita tampil rapi gitu. Orang juga ngelihatnya kan seneng gitu. Dan bisa memberikan efek positif bagi orang lain. Dan sebaliknya kalau kita tidak berusaha tampil rapi, kita tidak berusaha tampil dengan keadaan yang baik, ketika orang lain melihat pun moodnya akan berubah kan. Ini belum mandi, belum sisiran, segala macam.
orang yang lihat juga pasti moodnya berubah. Sehingga berefek juga pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lanjut ke kalimat selanjutnya, ke syarah selanjutnya. Amal jamalul khalqi, yang dimaksud dengan amal jamalul khalqi alladzi minallahi azza wa jalla, yang dimaksud dengan keindahan ciptaan alladzi minallah, yang berasal dari Allah azza wa jalla. Sedangkan keindahan fisik, keindahan fisik yang Allah ciptakan pada diri kita, yang semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, fahadza ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua sepatutnya dikembalikan lagi kepada Allah. Dalam artian kita nggak boleh sombong kalau kita punya fisik yang bagus. Karena fisik bagus yang kita dapatkan itu kan diberi sama Allah, bukan dari usaha kita gitu. Punya wajah ganteng itu kan nggak diusahakan. Bukan dalam artian operasi plastik, itu beda, itu palsu ya. Maksudnya wajah ganteng yang asli itu kan Allah yang kasih gitu. Kita nggak berhak sombong karena itu semua Allah yang kasih. Walaisat lil insani fihi hilatun. Walaisat lil insani, maka tidak boleh pada diri manusia itu di dalamnya ada hilah, ada keangkuhan. Punya wajah ganteng angkuh, padahal itu dikasih Allah gitu. Kalau nggak Allah kasih bisa apa? Walaisalahu fihi kasbun, dan laisalahu dan tidak ada di dalamnya itu usaha. Orang dapat wajah ganteng itu kan nggak ada usaha, memang Allah kasih. Jadi dia nggak berhak sombong. Semuanya dikasih sama Allah. Yang kalau Allah mau, Allah bisa untuk menghilangkan kenikmatan itu. Sehingga kita sama sekali tidak berhak sombong. Wa inna ma dzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya dzakaron Nabi mengingatkan pada kita semua. Wa inna ma dzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita, malil insani fihi kasbun wa huwa tajammul. Tidaklah bagi manusia itu ada usaha, dan yang dimaksud dari situ adalah keindahan gitu. Tadi ketampanan, keindahan fisik, itu semua Allah yang ngasih, dan kita nggak ada usaha untuk mendapatkan itu. Sehingga kalau kita sombong pada hal itu aneh. Kita nggak ada usaha, kita nggak melakukan apa-apa, kita dapat kenikmatan itu dikasih dari Allah, kok kita yang sombong? Kan aneh ya. Fawaid hadisnya, kita lanjut setelah syarhul hadis yang agak panjang ini, kita lanjut ke fawaid atau faidah-faidahnya. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah faidahnya hadis ini, tahrimul kibr wa annahu minal kabair. Tahrimul kibr, pengharaman sombong, diharamkannya kesombongan, nggak boleh sombong. Wa annahu minal kabair, dan ini kesombongan ini minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Kabair itu maksudnya dosa-dosa besar. Tahrimul kibr wa annahu minal kabair, pengharaman kesombongan dan ia termasuk dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini kan berarti efek kedepannya berbahaya ya buat nasib kita nanti di akhirat gitu. Next, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Sorry. Nah, oke teman-teman semua, di sini ada 3 poin lagi ya, dari poin kedua sampai poin keempat. Poin kedua, makana alaihi muslim min hirsin ala nadhafah wa tajammul hatta final. Makana alaihi muslim, bahwa ma ini bisa jadi pertanyaan, bisa jadi apa-apa maknanya, bisa juga kayak ungkapan kekaguman gitu. Makana alaihi muslim, maka sesungguhnya orang-orang muslim ini menakjubkan gitu. Maka alaihi muslim min hirsin, dalam hal apa? Hirsin, kedisiplinan mereka, usaha mereka, effort mereka, ala nadhafah, dalam hal kebersihan gitu. Betapa menakjubkannya orang-orang muslim ini dalam hal effort, usaha, kesungguhan mereka, ala nadhafah, dalam hal kebersihan gitu. Di sini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus sungguh-sungguh dalam hal kebersihannya, watajammul, dan dalam memperindah dirinya gitu. Hatta final, sampai alas kakinya juga dibahas di sini gitu kan. Nggak cuma baju, nggak cuma celana, sampai alas kakinya pun dibahas di sini. Menunjukkan betapa effort seorang muslim itu
begitu tinggi dalam kebersihan dan dalam menjaga keindahan. Poin nomor 3, anna lubsal jamil minasiyab wa husnal hay'ah wa surah laisa minal kibr. Bahwasannya lubsal jamil minasiyab, memakai pakaian yang bagus dari baju-baju, intinya memakai pakaian bagus gitu. Soalnya sistem kalimatnya berbeda ya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Anna lubsal jamil minasiyab, bahwasannya mengenakan pakaian yang bagus, wa husnal hay'ah wa surah, dan bagus juga dalam hal hay'ah. Apa ya hay'ah tuh? Bahasa yang masuk dalam konteks ini. Wasurah itu tampilan, maksudnya hay'ah itu bisa urusan gitu. Dan bagus dalam hal urusan serta tampilan, dalam artian hidupnya pun tertata rapih gitu. Bisa jadi maksudnya itu, wa husnal hay'ah wasurah, dan tampilan kita berusaha memperbaiki pola hidup kita, tampilan kita, laisa minal kibr, bukan termasuk dari kesombongan. Tentunya dengan catatan apa? Malam yashabuhu ajaban fin nafsi. Malam, selama hal-hal tadi, lam yashabuhu ajaban fin nafsi. Tidak menghadirkan rasa istimewa dalam diri kita. Kalau kita pakai pakaian bagus, pakai celana bagus, pakai sepatu bagus, tampilan kita jadi bagus, kemudian pola hidup kita bagus, tapi itu menghadirkan rasa bangga dalam diri, maka itu jatuhnya sombong. Sebaliknya, kalau kita berusaha tampil baik, pakaian kita baik, cara bicara kita baik, kemudian penampilan kita baik, tapi kita tidak merasa istimewa di dalam diri, dalam artian, oh ya biasa aja, gitu. Saya melakukan ini kan demi Allah, gitu, demi menggapai ridho Allah, maka itu nggak masuk sombong, kibr. Dan nggak boleh juga apa? Hilaun fil ihsasi was-su'ur. Hila merasa angkuh, fil ihsas, dalam perasaan, was-su'ur, dan emosi atau sensasi gitu, as-su'ur. Ini sinonimnya banyak su'ur sebenarnya. Dan ini sepertinya salah tulis, yang betul itu pakai shin. Itu tasdid apa shin ya? Harusnya pakai shin, syu'ur. Wahilain fil ihsasi was-su'ur. Dan tidak boleh merasakan angkuh, nggak boleh timbul sensasi angkuh atau perasaan angkuh di dalam diri kita. Ihsas itu perasaan, syu'ur itu artinya bisa emosi, bisa sensasi, atau apa ya? Sensasi itu kan nggak bisa dilihat ya, timbul aja dalam hati gitu. Itu yang dimaksud. Intinya poin nomor 3 ini, kita boleh pakai pakaian bagus, pakai sepatu bagus, pola hidup kita bagus, penampilan kita bagus, selama hal-hal ini tidak menghadirkan rasa istimewa di dalam diri kita, tidak kemudian menghadirkan sensasi keangkuhan dalam diri kita, maka itu semua boleh. Itu doang sih syaratnya. Dan yang keempat, poin yang terakhir, jawazu itlaqul lafdzil jamil 'ala Allah Ta'ala. Jawazun, diizinkannya, dibolehkannya, jawaz, itlaq lafdzil jamil, menetapkan kata indah gitu. Jadi dibolehkannya atau diizinkannya kita itlaq untuk menetapkan lafdzil jamil, kata indah ini, 'ala Allah Ta'ala, pada nama Allah. Karena segala yang indah itu boleh kita kaitkan dengan Allah. Jawazu itlaqi lafdzil jamil 'ala Allah Ta'ala. Kayak tadi kan sahabat lagi nanya masalah pakaian, sendal, sama Rasulullah dikaitkan dengan bahwa Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Kalau kita niatkan supaya Allah suka sama kita karena Allah itu suka dengan keindahan, maka ketika kita pakai pakaian bagus, kita pakai sepatu bagus, kita berusaha tampil baik, itu akan bernilai pahala. Sebaliknya kalau kita berusaha tampil bagus demi manusia, tentu nggak ada pahala yang kita raih gitu. Maka niatkan selalu dengan baik bahwa kita tampil baik hari ini, bahwa kita pakai pakaian bagus, pakai sepatu bagus dan lain-lain. Niatnya supaya Allah suka sama kita, supaya Allah senang dengan kita. Dan itu jelas berpahala. Nah, mungkin dari Ustadz sekian dulu, materinya sudah selesai. Silahkan kalau teman-teman ada yang masih bingung atau mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan lewat chatting aja kayaknya ya. Soalnya kalau suara ini agak, insya Allah, oke, insya Allah sudah cukup. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat apa yang telah tadi diajarkan ya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Demikian dari Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.